menyembah iku ono proses muraqabah musyahadah. Muraqabah si ono loro, musyahadah sampun ahad. Niki prosesnya. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tugas. Jenengan iki iso eplek ning ahad, prosese jenengan kudu jinakno sifat basariyah. Niki kudu dijinakno. Ini wau yang dimaksud, yang ditanyakan Bapak tadi, innahu lakum aduwwum mubin. Jinakno nafsu itu, sifat basariyah. Sebab untuk mencapai menyembah yang benar itu, sing nyembah kudu tahu, ngerti, nyawang, weruh siapa yang disembah. Prosesnya jenengan ini merasa mengimani bahwasanya Allah itu dekat, urip itu ning awak sampean sing gerakno jenengan. Setelah ini, selang berjalannya waktu terus berzikir jenengan ini, maka ainul basyirah, kekakul basyirah, ke ahad. Yang disaksikan dan yang menyaksikan itu sudah tidak ada bedanya. Bukan ada dua loh Pak ya. Ahad itu tidak ada dua. Ahad itu tidak ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Baik, sebelum kita memulai videonya, mari kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menambahkan satu makalah. Isinya begini. Di dalam khalwat saya merasakan kalamullah yang berbunyi innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu bisa dijadikan peredam rasa sakit bagi kita yang ditimpa sakit. Bisa dijadikan penawar untuk semua masalah bagi kita yang sedang ditimpa masalah, dan bisa dijadikan penghibur bagi kita yang sedang susah, dan bisa membuat kita tidak menyesal dengan masa lalu dan tidak takut dengan masa depan. Yang saya tanyakan, makalah saya ini benar atau salah menurut Guson? Sampun. Wonten malih. Yang kedua, di dalam khalwat khusus saya bermimpi. Mimpinya begini. Waktu itu saya bermain-main air dengan tanah liat. Tanah liat itu saya campur dengan air, saya bentuk bulat-bulat, terus saya masukkan ke dalam air. Tanah liat yang bentuknya bulat-bulat itu saya jegurkan, saya masukkan ke dalam air. Itu tanah liat itu kok terapung, saya delepkan lagi ke dalam itu kok mumbul lagi, terapung lagi. Itu artinya apa?
Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dzalika asy-syafa'atun wa rahmatun. Kita mengenal bahwasanya Quran itu sebagai apa? Syifa, obat. Wa rahmah, sebagai pertolongan. Saya benarkan makalah jenengan yang pertama tadi. Karena dasarnya nopo? Dasarnya adalah Allah tidak pernah ngalami susah. Allah tidak pernah mengalami, mohon maaf, yang tadi loh sampean sakit, ya tak? Nggak pernah ngalami gagal, karena Allah punya sifat jaiz. Sehingga munculnya rasa keagungan Allah memang benar sebagai penghibur bagi hati yang lara, memendam semua persoalan yang berlalu dan tidak takut persoalan yang akan datang. Betul. Yang kedua, mengapa itu terapung? Mungkin dulu jenengan sampean eling Jayabaya, kambange watu hitam, kambange gabus keleme watu hitam. Terus diwalik, saiki kambange watu hitam keleme gabus. Nyun sewu, sejak kapan ilmu hak kerohanian ini tergebiar? Ya, sejak kapan ilmu hak itu tenggelam? Kalau boleh saya cerita, sejak zaman Sayyidina Ali dibunuh dan anaknya juga Hasan Husain dibunuh oleh kaum Khawarij, sejak itu dinul hak tenggelam. Akhirnya umat ini didoktrin dan didogma tentang ajaran-ajaran syariah saja. Titik. Mungkin pernah saya buka di dalam Al-Quranul Qadim tentang tahun 2014. Apa yang jenengan ibu baca tadi ada di tahun 2014. 20 itu adalah surat yang ke-20 adalah surat Toha. Ayatnya 14 berbunyi sing ibu baca tadi. Innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah. Mohon maaf, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Oleh sebab itu fa'budni, sembahan aku. Jangan menyembah nama sifat datku, tapi sembahan aku. Hadits qudsi. Wa aqimis sholata, tegakkanlah sholat. Sholat itu menghadap. Kalau syariat as-sholatu ay ad-du'a, meminta, memohon. Kalau hakikat ad-du'a itu adalah menghadap. Semata-mata lidikri, supaya ingat aku. Ternyata kita umat Islam waktu sholat eling sakliyane Gusti, berarti gak cocok ambek Quran.
Kita evaluasi diri masing-masing, Pak. Saya tidak bermaksud untuk mengkoreksi hati orang, enggak. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya hanya mengungkapkan urusan koreksi adalah masing-masing. Mestinya umat Islam itu koreksi. Aku sholat kok gak eling Allah, iki apa sebabnya? Mestinya gitu. Enggak boro-boro kalau ada seseorang yang berbicara tentang hakikat makrifat langsung sesat. Niki kok mboten ning masjid kula misuh, Pak. Sampak-sampak berani mengatakan, kapan Rasulullah, mana hujahnya Rasulullah itu dulu menyampaikan dinu tauhid, menyampaikan hakikat marifat, mana? Enggak pernah. Cuman menyampaikan syariat. Sekedar ya. Sekedar info saja. Percaya enggak percaya, monggo sakersa jenengan tak bukai. Ayat ini nanti akan mentaukid, menguatkan bahwasanya Rasulullah jelas menjelaskan. Saya tidak bicara isi ijma' qiyas. Saya tak bicara tentang di dalam Al-Quran. Kan sudah saya katakan, sering terjadi. Saya katakan di setiap forum surat Al-Anbiya ayat 25. Allah katakan, Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu. Berarti tak juga terhadap dirimu loh ya. Aku tidak pernah mengutus utusan yang disebut Rasul sebelummu itu, termasuk dirimu, kecuali wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Di situ maksudnya kecuali harus mengemban, harus membawa dan menjelaskan, mengajarkan tauhid la ilaha illa ana fa'budun. Di situ, Pak. Sudah tidak la ilaha illallah, huwa tidak, anta tidak, ana. Berarti dengan kemunculan surat Al-Anbiya ayat 25 ini secara terang menyatakan bahwasanya Rasulullah juga pada saat itu tidak mengkorupsi wahyu, alias menjelaskan. Cuman berhubung hati kita dipenuhi oleh kebiarin dunya iku lho, akhirnya dipengaruhi nafsu sehingga berani mengatakan Rasulullah tidak pernah menjelaskan tentang kedudukan anta wa ana. Nggih, mohon maaf. Tentang anta sama di Anbiya 87. Subhanallah. Bila mana panjenengan menuduh saya melawan terhadap hukum-hukum syariat, monggo. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya bermaksud meluruskan apa yang pernah disampaikan Rasulullah. Tidak hanya secara syar'i. Urusan mbah yai kiai sing isi ono syariat gak setuju, nggih monggo. Saya tidak menyalahkan karena makom seseorang itu beda. Sudut pandangnya juga beda. Ngoten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tahun 2014 inilah, Pak, ketepatan dengan munculnya medsos, ya toh? Dulu setelah zaman Sayyidina Ali berapa abad sampai tahun 2014 ajaran ini ditutup-tutupi, tenggelam itu maksudnya. Iki watu item tenggelam, gabus itu kambang. Ya masa-masa itu semua masa ya siapapun nggak berani, Pak, memang. Karena bila mana nanti disampaikan apalagi secara umum langsung tebal lah.
tebal pun. Tapi sekarang Joyoboyo ngomong kambangi watu item tenggelami gabus. Artinya dinul haq ini sudah berani. Banyak yang sudah berani di medsos, kadang-kadang sumber dari hujah Al-Quran, bahasane Arab. Ada yang berpunculan dengan bahasa Jawa, terkenal kejawen dulu, gitu. Betul itu. Memahami daripada sholat daim untuk menuju kesadaran penuh Sidratul Muntaha, cuman bahasanya Jawa, gak wani ngomong, nggo delokno sesat, meneng. Ahli tasawuf yang bersumber dari Al-Quran juga begitu, diem, nggak berani mengatakan di tengah umum. Kalau kita membaca kitab yang sifatnya itu kitab tasawuf, kinayah-kinayah, nggak berani ngomong sejati ini. Wujude Allah yaiku urip sing on awakmu. Lah wis gak wani blas. Iki sok ditutuk ngene. Lah sekarang 2014 sampai entah kapan udah digelar terang-terangan dengan harapan umat iki cek gak bingung. Yang dikatakan Allah qarib dekat iku bagaimana? Dijelasno jelentreh. Dulu kinaya, tanda-tanda kau wis ketemu Allah, Allah terasa dekat apabila kau sudah ketemu galie kangkung, ya munyer-munyer Pak. Saya sendiri juga begitu. Tingkatan orang tua terhadap anak itu hubungan yang paling dekat. Itu aja saya dikasih PR tanda-tandane nek kalau sudah ketemu susuane susuane angin baru ketemu. Kinayah semuanya Pak. Enggak berani terang-terangan iki lho. Enggak berani. Padahal ge iki. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kula sik bingung ngaji ambek pean, gak apa-apa bingung sik. Jane wajibe wong bingung golek tujuan durung tutuk mesti bingung. Kesasar, enggak apa-apa. Wala tai'asu fi roihillah, jangan berputus asa, lanjut aja tanya. Tujuan kamu adalah menemui Allah. Walaupun li adami khudurika, Anda belum khudur, tetap dzikir tadi jalankan terus. Sebab ingat Allah sudah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat 5, Allah berjanji pada hambanya di mana hambanya ada pengharapan ingin bertemu Allah pasti bertemu. Cuman jalane ben gak bingung dituduhno. Dalane iku aktivitas apapun iku dalan. Ibadah murni atau tidak murni yaiku dalane hadza siratum mustaqim ya iki. Ilmune apa? Urip iku ning gunung. Carane apa? Faktulu anfusakum, lepaskanlah keakuan makhluk yang bisa segala-galanya. Baru nanti akan muncul aku nih urip ning gunung, akhirnya muncul innani anallah. Nggih. Lanjut, Ibu. Asik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau cerita yang saya alami Gus tentang zikir. Ketika saya aktivitas sehari-hari, baik itu masak apapun itu lebih mudah untuk zikir sirul asrornya itu dan tumbuh kesadaran total. Entah nanti itu terjadi beberapa menit mungkin, tapi bisa berulang-ulang. Tapi ketika menjalankan sholat dari takbir hingga salam itu lelap, sama sekali lupa.
Di situ pun sudah saya untuk ini bukan saya yang sholat, ini bukan gerakan, bukan dari saya, tapi tidak bisa memunculkan sirul asrornya, kesadaran itu di dada. Nah itu gimana menyikapinya? Sekian pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jenengan maku paku gak iso mancep bengkong ae, bukan berarti makune mandek. Dipaku wong namanya kayu besi lho Pak ya. Jenengan harus tahu caranya bagaimana paku ini bisa mancep sak ndas-ndase. Tak paku yo mak bengkong. Ada beberapa alasan paku ini bengkong. Paku kan ada paku cor, ada paku sing boten cor. Lah ngoten nggih. Sing boten cor iku gampang bengkong. Ada tak paku yang ngono, kayune pecah. Kalau miturut sepengetahuan saya Pak Bu, kalau saya maku terhadap kayu, saking kuate kayu bengkong pakune, iku saya pegangi tang. Jadi paku iku tak gecoki tang, tak tutuk kalem-kalem. Mengapa saya pegangi tang? Supaya cek gak gampang bengkong. Dan atau paku ini tak ganti paku cor, luwih kuat, gak gampang bengkong. Sudah paku ini cor, dincepno mancep tapi kayu ini pecah. Akhirnya gak iso gecokan. Bagaimana solusinya? Jenengan harus cari bor. Tahu bor Bu? Sampen bor dulu gaekno dalan paku iki sesuai dengan ukurane paku. Dibor. Kalau jenengan gak gampang pecah namanya kayu, dan atau maku sampen gak gampang bengkong, dibor. Digaekno dalan sik. Baru sampen paku celap. Wis nek wis gak ketok ndasi, leren toh. Salat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Iku fasilitas, mohon maaf, yang dihadapkan Allah untuk mi'raj. Mi'rate wong mukmin. Mi'raj iku munggah Pak, bertemu Allah. Niki kok susah ya kula sirul asra waktu piye carane? Itu pertanyaane nggih. Pun dalane aman sik. Salat iku dalane aman sik. Cara kayu gaekno dalan sik nek pancen angel. Piye carane? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Wa qala aidan, bagaimana caranya? Inni wajjahtu wajhiya, ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah urip. Pun sampean pun mitung urusane dadine ya apa pun dipitung ngeten. Jenengan nek kersa langsung unculnya agune Allah dalam hatimu. Jenengan mengke akan masuk satu alam di mana jenengan itu tidak akan ingat apa-apa. Jangankan urusan anak istri, kerjaan. Mohon maaf, urusan dapat rokaat berapa nggak tahu. Itu nanti sholatnya bagaimana hukumnya? Lah gitu nggih.
Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wong mukmin kalau sholati wis khusuk ketemu Allah itu ada dua macam. Ada dua macam. Disebut majdubun dan disebut wasilun. Majdubun ini diletakkan Allah di makom khos, mesti rusak aturan-aturan jasmani. Subuh dadi 10 saged, wayahe rukuk dadi sujud saged. Iki kalau majdubun diletakkan di khos. Yang kedua, kalau sudah khosyiun, manakala diletakkan di wasilun di makom khawasul khawas, nah ini saged seimbang. Al-Qasas ayat 77. Di samping jenengan sudah meraih urusan akhirat makrifat, wala tansa nasibaka minad dunya. Anda juga tidak melalaikan urusan dunia, artinya Anda juga meraih bagian dunia. Itu maksudnya urusan rokaat syarat rukun sah. Rukun sahnya sholat secara syar'i iku yo lengkap. Nek ngene dadi imam gak popo. Gak bingung wong. Pun itu tadi Bu, dengan cara sampean gawe dalan dhisik ibaratnya wong maku. Artinya nyun sewu, keakuan harus hilang dengan cara munculkan dalam dirimu keakuan Allah. Urip iki tondone mbok ngeten, jenengan waktu takbiratul ihram kalau sudah akune Allah muncul maknyut wis lawali pun urusan garwa anak dunya brana pun lali pleng pun hilang. Tinggal pertanyaannya jenengan diletakkan khos apa khawasul khawas. Nek khos ya niku wis bisa uga subuh dadi setengah, gak sak rakaat, setengah, setugel, bisa jadi menjadi 10. Wis, sampai ditanyakan bagaimana hukumnya wong sholat seperti ini. Syariat tidak bisa menghukumi wong gendeng, Pak. Nggak bisa. Gitu? Jangankan rakaat sholat bisa dihukumi gak sholat itu. Mohon maaf, gak bisa dihukumi. Lah wong gendeng, orang gila, ya gak bisa menghukumi syariat. Akal sampean lepas wis. Tinggal Allah meletakkan jenengan di mana. Kalau diletakkan di khawasul khawas masih terkontrol. Akal tasik sambung dengan urusan rakaat, tapi hati sampean wis gak sambung urusan rakaat. Hati sampean ikut tatmainul qulub. Itu caranya berarti jenengan harus melubangi kayu dulu. Artinya jatuhkan keakuan Allah di tengah-tengah mulai takbiratul ihram sampai salam pun penak dalane maknyut ngoten mawon. Nggih. Masih ada Ibu? Ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek tangklet berkaitan dengan menghilangkan rasa akunya makhluk, Yai. Dalam arti apa yang saya alami dalam setiap saat mata melihat, telinga mendengar ataupun segalanya gerak dalam tubuh saya. Di situ sering muncul iki lo Allah, seperti itu, dan dampaknya itu ngeten Yai, seakan-akan saya dadi wong goblok, isone namung mendel
apapun itu hanya bisa diam. Terus keadaan yang seperti ini tambah parahnya itu pada waktu sekarang ini, bapaknya anak-anak sudah meninggal, terus tambah nemen Yai, tambah nemen goblok ya. Dalam arti saya selalu ingat makalah jenengan, dalam arti apapun keadaan yang ada, buatlah torekoh untuk bertemu Allah di situ. Setiap saya ingat bapaknya ndak ada gitu ya, langsung Al-Fatihah apa itu bertajali terus Yai, tambah nemen gitu loh Yai. Terus ini nanti kula niki pripun gitu loh, kula niki pripun, apa ya tambah gendeng, apa ya apa ini yang dinamakan aklnya makhluk itu sudah hilang apa belum gitu loh Yai. Nah pong niki mawon, ngapunten bahasanya kasar nggak Yai, ngapunten matur mbah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan kalau masih mitung-mitung, ngerti mitung-mitung nggih? Ngitung-ngitung akibatnya bagaimana, itu justru akan menggandoli. Apa bahasanya menggandoli, Pak? Menghambat kemurnian jenengan bermakrifat. Yang penak bagaimana? Tentang masalah kembali kepada Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Udah pasrah aja. Bah nanti tambah gendeng, bah nanti iki jenengan jelas gendengnya itu gendeng nang Allah lho ya. Bukan gendeng nang selain Allah. Udah wa aslimu lahu. Udah pasrahkan jenengan pada Allah. Kalau saya katakan mesti tambah gendeng, jenengan tambah goblok, itu mesti. Lah iki nek sampean kembalikan kepada akal sifat basaria, jenengan gak budal-budal. Jenengan mesti akan ada yang namanya sifat asyak yang ditanamkan oleh nafsu mamang. Lah niki sing gandolin jenengan iku mungkin di situ, Bu. Udah sangat jangan dihitung-hitung bah nanti jadinya bagaimana, udahlah. Karena ini bahasa ini itu sering terjadi di tengah masyarakat. Mengatakan jangan teruskan, kamu nanti gendeng seperti tonggoku. Ingat, perkara bisikan nafsu di dalam hati jenengan itu tidak hanya dilewatkan jin, tapi juga lewat manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Udah preyo dengan bahasa-bahasa dari bisikan jin dan manusia itu. Nggih Pak, sering Pak kita dengar wong nek ngaji hakikat syariat durung kuat, ojo. Lah ngoten nggih? Nggih, iku hak orang karena punya makalah sendiri, monggo. Tapi bukan berarti kalau jenengan iki syariate sik tipis mosok gak oleh. Lah engko nek mati siapa yang tanggung jawab? Ayo. Aku tanya sekarang. Kalau seluruh umat manusia ini dihantem roto kudu syariate kuat dulu, ya toh? Syariate kudu kandel dulu. Terus sing tuwek-tuwek ngeten iki, sing syariate tipis. Dikongkon mondok maneh, ngoten dah. Masane lho Pak sudah habis. Terus nanti kalau beliau-beliau ini meninggal sebelum dia mengenal anta wa ana, siapa yang tanggung jawab? Ayo. Berani tah yang bermakalah itu nanti bertanggung jawab? Telek ah. Enggak bisa jawab. Yang kedua saya tanya, ukuran syariat ini cukup itu yang bagaimana? Juga nggak bisa jawab. Aneh toh? Udah gini aja Pak,
syariatmu sak pira ya wis kuwi. Eleng-eleng, ingat-ingat, umur kita tinggal berapa kita nggak tahu. Kalau pada umumnya swidak papat, swidak limo, iku wis ngedeki game. Umum lo ya, tapi bukan berarti mesti ide ya ora. Kadang-kadang seumur 40 wis game kok, game over niku lho ya. Nggih, mohon maaf. Saya tidak menyalahkan orang harus bersyariat tebal, cukup enggak. Saya suka. Malah sejak dulu kecil memang saya sudah dididik syariatnya tawabel, Pak. Sampai ke pondok satu ke pondok yang lain. Cuman bolehlah, tapi jangan kau lupa dengan hakikatnya. Monggo. Anak sing tua-tua dikongkon syariatnya dhisik yang alasannya nanti gendeng, misalnya gak kuat. Nek gendeng nang Allah iku luwih apik miturut aku daripada gendeng bojone wong. Menurut kula lho ya. Duko nek menurut jenengan gendeng nang bojone wong luwih apik ya terserah jenengan. Lho nggih. Bu, wis gak usah dipitung dadine kok dadi apa, sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah lebih mengerti. Wa aslimu lahu, pasrahe. Dene gendeng gembul kula mangke padha gendenge wis. Ngoten mawon, gak usah repot-repot. Aja baru nggon gendeng-gendeng tok, Pak. Estu. Tapi mboten gendeng sak liyane Allah lho nggih. Gendengin nang Allah. Lah nek sampean gendengin nang sak liyane Allah sebab narkoba, sebab macam-macam, ya jangan dibawa ke sana. Nek gendeng nang Allah monggo sak kersa jenengan. Nggih. Lanjut mawon, Bu. Tasik wonten Ibu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya tentang mimpi. Mimpi ini kejadian sudah lama sekali, masih muda dulu. Saya mimpi bersama dua orang sama teman, kayak kembar ya. Itu sebelum, tidak tahu di alam apa saya, terus bersama. Terus kayak di taman, kayak belum pernah lihat saya. Terus saya bilang ke kayak kembar saya itu. Kembar sampean? Iya, kembar, tapi itu bukan di alam dunia. Lah nggih, kembaran sampean. Iya. Nggih. Terus begini, saya bilang begini, saya bahasa Jawa, aku tak marekne tugasku dulu, tugasku dhisik nek donya, nek dunia begitu. Terus saya itu sing bilang gitu itu jenengan. Nggih, ke kembaran saya itu. Nggih. Terus habis itu saya bangun, kayaknya terjatuh terus ke alam lain. Maksud saya itu enggak tahu apa itu. Terus sampai sekarang itu terus mimpi itu terngiang-ngiang, kayaknya terus diingat, enggak bisa lali, kayaknya tambah menyiksa batin gitu. Okay. Maksudnya saya menyelesaikan tugas saya di dunia itu apa? Dan kembaran teman saya itu siapa maksudnya itu apa? Sampun ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ruh itu sudah angkat sumpah pada Allah, setelah mengatakan qalu bala syahidna, apakah aku Tuhanmu? Tetapkah kau setia padaku? Hanya menyembah, memuja, memuji padaku? Bersaksi aku Tuhanmu? Ruh itu jawab qalu bala syahidna, injih. Barulah ruh itu diletakkan Allah beberapa konco jenengan dawuh tadi adalah kembaran. Ruh itu akan disandingi Allah. Sifat dua
adalah basyariyah dan basiroh. Ada akal, ada nafsu. Basyariyah mengajak, mempengaruhi jenengan untuk melalaikan Allah. Basiroh akan mengajak jenengan untuk ingat Allah. Mohon maaf, kalau sampai bertanya tentang masalah tugas ning dunya, jenengan iki tugasi adalah illa liya'budun. Wa ma umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali mung nyembah mung Allah, mukhlisina lahuddin. Terus bagaimana maksud ayat ini yang disebut menyembah? Menyembah iku ono proses muraqabah musyahadah. Muraqabah si ono loro, musyahadah sampun ahad. Niki prosesnya. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tugas. Jenengan iki iso eplek ning ahad, prosesi jenengan kudu jinakno sifat basariyah. Niki kudu dijinakno. Ini wau yang dimaksud, yang ditanyakan Bapak tadi, innahu lakum aduwwum mubin. Jinakno nafsu itu, sifat basariyah. Sebab untuk mencapai menyembah yang benar itu, sing nyembah kudu tahu, ngerti, nyawang, weruh siapa yang disembah. Prosesnya jenengan ini merasa mengimani bahwasanya Allah itu dekat, urip itu ning awak sampean sing gerakno jenengan. Setelah ini, selang berjalannya waktu terus berzikir jenengan ini, maka ainul basyirah, kekakul basyirah, ke ahad, yang disaksikan dan yang menyaksikan itu sudah tidak ada bedanya. Bukan ada dua loh Pak ya. Ahad itu tidak ada dua. Ahad itu tidak ada yang lain. Ini tugas. Yang kedua, siapa itu tadi? Lah gitu dah. Itulah sifat basirah. Sifat basirah. Kalau sifat basirah itu lain dengan sifat basariyah. Nek basariyah ulaika kal an'am balhum adol, sifat khayawaniyah. Makanya disebut nafsu. Basirah cara bahasa syariat disebut malaikah. Kalau bahasa kitab hikam, itulah warid yang Allah utus terhadap hati manusia untuk mengusir penjajahnya ruh, yaitu nafsu. Menjinakkan nafsu itu. Ada lagi Ibu? Cukup? Cukup. Bapak satu kali lagi untuk menyelesaikan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan mengenai dzikir sirrul asrar. Kalau kita memahami bahwa semua yang menggerakkan Allah, lalu bagaimana cara berdoa yang baik dan benar? Sekian saja, terima kasih.
Cara berdoa yang benar buka di dalam makalah juga rahasia doa yang benar. Makalah beliau Syekh Ibnu Athaillah gini, jenengan harus memakai sistem tajalli. Hati jenengan tidak menghadap makhluk yang kita minta, tapi hati sampean menghadap hidup yang menguasai makhluk. Sehingga Qur'ani mengatakan, mengapa di sini ada ud'uni. Kita harus temui yang punya dulu. Ud'uni jalu osiro ni ingsun. Ingsun kembali kepada Allah. Ini terjemahan secara mutasyabihat. Ud'uni aida'a itu dimaknani menghadap. Menghadap dulu kepada yang punya, yang disebut Allah, ni ingsun Allah. Kebanyakan tidak. Hati tidak menemui yang memiliki apa yang diminta, tapi kita menemui perkara yang kita minta. Mestinya menurut ayat ini pedu ono dulu yang memiliki, yaitu Allah. Nggak bisa Pak kita metui. Kita menemui Allah nggak bisa. Karena posisi kita belum masuk di dalam hakikat ma'rifat. Kita nggak sadar toh ya. Bahasa ini ada istifham jikalau, ada syarat. Jikalau betul-betul kau mintanya padaku, berarti aku tuh ketemu toh Pak. Astajib. Lah ini jaminan jawaban astajib. Syaratnya jikalau iki jarang diketahui. Mestinya kita itu menemui dulu yang memiliki baru ngomong. Gusti aku njaluk ngene. Tapi nggak bisa Pak. Jenengan kalau sudah menemui Allah dan bertemu Allah, tidak bisa kau mengungkapkan penjaluan jenengan, nggak bisa. Mengapa nggak bisa? Karena Allah tahu apa yang kau minta. Gak pantas kata diomong lho, menurut etika gak pantas. Makanya kebanyakan orang-orang yang hatinya sudah makrifat, ketika duduk di situ gak wani. Lesannya yang berani, tapi hatinya gak berani. Mana etikanya? Kita itu berdoa, ati jenengan madepo menyang Allahi, ojo madep menyang makhluke yang berupa yang kita minta. Caranya ya apa? Buango rasa keakuan jenengan yang berdoa. Tetapkan rasa keakuan dalam diri jenengan Allahi. Tapi jangan disebut Allah doa loh, ingkut loh ya. Betul. Mosok mungkin Allah njaluk Allah. Ingat kita tahu di dalam aqaid seket ada sifat jaiz Allah. Kalau itu milik Allah, apa mungkin Allah minta Allah? Gak mungkin wae dhewe kok. Miliknya sendiri. Nyun sewu Pak, kalau kita tidak tahu carane etika rahasiane doa, sebetulnya kita itu menjadi bajingan. Kita mengambil sesuatu tanpa ketemu yang memiliki. Laksana begini, saya punya tetangga namanya si A. Si A itu punya, mohon maaf, pohon pelem. Mestinya saya untuk mendapatkan buah pelem, saya harus menemui tetangga saya si A. Pak D, saya minta peleme ya. Mestinya gitu. Gak langsung saya meraih pelem.
Etika loh Pak ya. Etika. Kalau saya langsung ngambil pelemit tanpa menemui dan minta izin pada Pak D, saya disebut maling Pak. Maling tidak jauh dengan bajingan. Oke. Secara syariat Allahumma monggo. Tapi hakikat jenengan rohaninya lepaskan keakuan jenengan yang aku Allah tadi. Allahumanya keakuan diri tadi lepaskan. Ngoten carane. Nggih, cukup Pak nggih. Sampun Bapak Ibu hadirin, apa yang telah Allah berikan pada malam hari ini semoga menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat, buah ilmu yang barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video telah kita simak. Artinya video sesi kali ini cukup sampai di sini, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.